Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Review. Podcast yang membahas tentang materi-materi anatomi fisiologi yang telah dibahas di kelas, kemudian dirangkum kembali ke dalam bentuk video yang menarik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sistem yang ada di mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu sistem rangka atau muskuloskeletal. Bagaimana penjelasannya? Langsung kita simak video berikut ini. Sebelum itu, kita simak beberapa fakta terkait sistem rangka atau muskuloskeletal ini. Yang pertama, rangka manusia pada dasarnya terdiri dari dua jenis tulang, yaitu tulang keras dan juga tulang rawan. Ya, ada dua ini. Di mana tulang keras contohnya tulang rangka, sedangkan tulang rawan contohnya tulang kerongkongan, tulang rusuk, dan lain sebagainya. Oke, sekarang lanjut ke fakta yang berikutnya. Bahwa tulang terkecil pada rangka manusia atau pada manusia yaitu stapes. Ya, step itu adalah tulang yang ada di dalam rongga telinga. Ya, di mana tulang ini berfungsi untuk menerjemahkan suara menjadi gelombang dan akhirnya bisa dipahami oleh otak. Karena nantinya akan diantarkan ke otak. Berikutnya adalah tulang terpanjang pada manusia yaitu tulang paha. Selain panjang, tulang paha juga kuat karena apa? Mampu menopang berat tubuh ataupun bobot tubuh. Ya, jadi ketika kita berdiri itu akan sangat jelas bahwa tubuh kita dengan berat misalnya 75 kilo, 80 kilo itu berfokus bebannya pada paha atau bagian ekstremitas bawah. Berikutnya adalah pada dasarnya tulang itu tidak berhubungan secara langsung. Namun ada yang namanya sendi. Nah, sendi inilah yang menjadi perantara antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Fakta berikutnya adalah tulang disusun dengan kuat karena mampu menyerap kalsium 2-3 kali lipat. Ya, sehingga fungsi salah satu tulang kan adalah sebagai perlindungan organ-organ yang ada di dalamnya. Ya, jadi memang disusun dengan kuat karena kemampuan tersebut. Fakta berikutnya adalah tulang pada dasarnya bisa sembuh sendiri atau pulih sendiri. Jadi ketika terjadi trauma atau tabrakan kemudian patah, nah patahannya itu pada makin lama nanti bisa nyambung. Dengan catatan tentunya ya kalau posisinya benar ya otomatis ketika tulang tadi pulih ya pulih dengan benar. Namun sering terjadi kalau posisinya atau kecelakaan itu ya biasanya terjadi dislok. Nah kalau dislok itu harus dikembalikan ke fungsi semula dulu baru bisa pulih. Ya kalau tidak maka akan terjadi bengkak biasanya pada lokasi yang patah tadi. Oke, kita lanjut ke fungsi rangka. Ya, rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan, di mana tulang-tulang tadi menyusun tubuh manusia agar mempunyai bentuk tubuh yang proporsional. Ya, jadi tanpa adanya tulang, otomatis ya tubuh kita hanya berupa daging, berupa lemak seperti itu. Namun dengan adanya tulang, maka tubuh kita bisa berdiri tegak, ya, bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Secara umum, fungsi rangka dalam tubuh kita itu yang pertama sebagai alat gerak pasif. Ya, kenapa pasif? Karena memang tubuh kita itu bisa bergerak bukan karena tulangnya, namun karena ada otot-otot yang menggerakkan. Ya. Kemudian yang kedua memberikan bentuk tubuh. Ya, ada yang six pack, ada yang tinggi, ada yang pendek dan sebagainya. Kemudian menahan dan menegakkan tubuh. Kemudian tempat melekatnya otot. Ya, jadi tulang itu selalu dilekati dengan otot, ya, karena itulah yang bisa menggerakkan tulang. Kemudian melindungi organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, dan berbagai organ yang lainnya. Kemudian tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Kemudian tempat penyimpanan kalsium dan fosfor di dalam tubuh kita. Oke, jadi demikian tadi adalah beberapa fungsi dari sistem rangka. Berdasarkan letaknya, tulang itu dibagi menjadi dua macam, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, kemudian tulang rusuk dan dada. Sedangkan untuk yang rangka apendikular itu tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Baik ekstremitas atas, ya tangan kanan dan kanan kiri, ataupun ekstremitas bawah, kaki kanan dan kaki kiri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah rangka aksial. Rangka aksial tadi kita sudah jelaskan terdiri dari tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau bagian wajah seperti itu.
Tulang tengkorak bagian atas atau bagian kepala tersusun menjadi beberapa tulang, yaitu satu tulang tengkorak belakang, satu tulang dahi, dua tulang ubun-ubun, dua tulang pelipis, dua tulang tapis, dan dua tulang baji. Ya, kita bisa lihat di gambar. Kemudian tulang tengkorak bagian muka atau bagian wajah terdiri atas dua tulang rahang atas, kemudian dua tulang rahang bawah, kemudian dua tulang pipi, dua tulang mata, dua tulang hidung, dua tulang langit-langit ya, dan satu tulang pangkal lidah. Ya, kita bisa perjelas dengan gambar berikut ini. Lanjut ya, kalau tadi tengkorak, sekarang membahas tulang belakang. Nah, fungsi tulang belakang diantaranya adalah menyangga tulang tengkorak. Karena memang tulang belakang atau vertebra itu dari ujung leher sampai ke tulang ekor manusia. Ya, itu sebagai penyangga, memang penyangga utamanya. Kemudian menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh dan tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Ya, jadi tulang-tulang rusuk itu yang melindungi dada kita, itu sebagai tempat melekatnya di bagian belakang adalah vertebra atau tulang belakang. Oke, kemudian tulang belakang terdiri atas 33 ruas yang terbagi atas. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya, jadi bisa dihafalin nantinya, yaitu tulang ruas tulang leher atau cervical, ya, vertebra cervical bagian leher ini ada 7 ruas. Kemudian 12 ruas tulang punggung, ya, atau thoracalis, kemudian 5 ruas tulang pinggang, kemudian 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu dengan tulang ekor, dan tulang ekor sendiri ada 4 ruas. Dengan total keseluruhan tadi adalah 33 ruas tulang belakang. Lanjut ke tulang dada dan rusuk. Nah, tulang rusuk terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Gambarnya berikut ini, kita bisa lihat ya bedanya antara tulang rusuk sejati yang mana, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang, karena memang tidak ada, disebut melayang karena tidak ada rangkaiannya. Ya, jadi hanya satu ruas saja ya, satu ruasan gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke rangka apendikular, ya, ada tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Kita bisa lihat gambarnya berikut ini. Nah, ini adalah tulang gelang bahu. Oke. Nah, kemudian ada tulang gelang panggul yang terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Ya. Kita bisa lihat gambarnya berikut ini. Berikutnya adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sepasang tulang anggota gerak bagian atas atau ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama adalah tulang anggota gerak bagian atas, terdiri dari lengan dan tangan, di mana fungsi utamanya tentu saja untuk anggota gerak bagian atas, ya, untuk melakukan berbagai aktivitas seperti itu. Nah, ini terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, dan 2 tulang hasta, ya, yang antara lengan dan tangan seperti itu. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti berikut ini ya. Sedangkan untuk tulang anggota gerak bawah, yaitu meliputi kaki dan tungkai, yang terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, kemudian 2 tulang kering, 2 tulang betis, seperti itu. Ya, fungsi dari tulang bagian bawah tentu saja untuk menopang berat badan tubuh dan untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Ya, jadi kaki itu fungsinya seperti itu. Ya, kita lihat gambarnya berikut ini ya. Oke, kita lanjut ke jenis tulang. Nah, tadi sudah kita spill di awal bahwa pada dasarnya jenis tulang itu ada 2, tulang rawan dan tulang keras. Nah, disebut tulang rawan karena emang sifatnya yang lentur, kemudian tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Ya. Kemudian pada tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, inilah sebabnya tulang rawan bersifat lentur, ya, dibandingkan tulang yang satunya itu tulang keras. Kemudian tulang rawan ini pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Ya, pembedanya dari masing-masing bisa kita lihat di tabel berikut ini. Berikutnya adalah tulang keras, sesuai dengan namanya karena memang penyusunnya keras ya dibandingkan yang tulang rawan tadi.
Nah, kita langsung lihat aja bentuknya dari tulang keras itu seperti apa. Tentu dari susunannya ada tulang keras, ada tulang spon, kemudian ada lacuna, kemudian ada periosteum ya atau pembuluh darahnya juga di pada tulang keras ini. Kemudian ada saluran Volkmann juga. Ya, kita bisa lihat di gambar ini. Oke, kemudian lanjut ke bentuk tulang. Nah, bentuk tulang itu ada berbagai macam ya. Di antaranya yang pertama adalah tulang pipih. Nah, tulang pipih berbentuk pipih atau tipis, contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Berikutnya adalah tulang tak berbentuk. Disebut tak berbentuk karena berbeda dengan yang sebelumnya ya, bentuknya pipih, pendek, dan sebagainya. Kalau ini tidak beraturan atau tidak simetris antara satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya adalah tulang wajah, kemudian tulang belakang, itu bentuknya abstrak seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan sikap atau gangguan pada tulang vertebra atau tulang belakang ya. Dan ini juga familiar pasti kita sering dengar atau sering kita lihat secara langsung ya. Jadi kesalahan sikap sering mengakibatkan gangguan atau kelainan pada tulang belakang. Di antaranya satu adalah lordosis, yaitu jika bagian leher dan panggul terlalu membengkok ke depan atau cenderung bungkuk istilahnya seperti itu ya. Itu lordosis. Kemudian kifosis yaitu jika bagian punggung terlalu membengkok ke belakang. Ya, jadi berkebalikan dengan yang membungkuk tadi. Kemudian skoliosis yaitu jika bagian punggung membengkok kanan atau kiri. Oke, untuk memperjelas penjelasan ini bisa dilihat gambar berikut ini. Dan yang terakhir kita membahas tentang gangguan persendian. Nah, gangguan persendian ini diantaranya yang pertama adalah ankilosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah kedua tulang menyatu. Ya, ini biasanya disebabkan karena adanya trauma atau kelainan. Kemudian dislokasi, yaitu sendi bergeser dari kedudukan semula. Ya, penyebabnya apa? Yang paling sering tentu kecelakaan atau trauma. Ya, trauma fisik yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran lokasi yang seharusnya menjadi ya tidak seharusnya. Jadi misalnya posisi tangan ya patah atau mungkin bergeser berapa senti dari yang seharusnya. Ya. Biasanya nanti otomatis ini akan salah satu tindakannya ditraksi, dikembalikan ke posisi semula dulu. Kemudian ada terkilir atau kesleo, ya. Tertariknya ligamen akibat gerak yang mendadak. Jadi pada beberapa kondisi olahraga ya misalnya pada saat olahraga tanpa adanya pemanasan bisa jadi terjadi yang namanya terkilir atau kesleo ini. Jadi ligamennya tertarik. Oleh karena itulah para atletnya kalau mau olahraga itu ya memang harus pemanasan terlebih dahulu ya, menggerakkan berbagai tulang yang ada di tubuh kita agar rileks, agar lentur dulu ya, sehingga ketika main misalnya badminton atau mungkin sepak bola dan sebagainya ya lebih minimal ya terjadinya yang namanya kesleo atau terkilir. Berikutnya adalah artritis, yaitu peradangan pada satu atau beberapa sendi dan kadang-kadang posisi tulang juga mengalami ada perubahan. Nah, biasanya artritis ini ya selain karena faktor umur, salah satunya adalah karena tingginya purin. Nah, purin itu biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak baik. Jadi konsumsi makanan-makanan yang tinggi mengandung purin ya tentu saja bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya artritis atau peradangan sendi. Oke, sekian penjelasan terkait sistem rangka kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan bila ada yang perlu ditanyakan dan perlu didiskusikan, langsung aja komen di video ini. Oke, saya Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.